untuk melanjutkan sesi kedua Inspiring Session yang tentunya dengan narasumber yang berbeda dan tidak kalah luar biasanya dalam memberikan inspirasi kesuksesan untuk pemuda-pemuda El Nusa dan Indonesia secara luas. Kalau begitu langsung aja yuk saya hadirkan untuk teman-teman semua di sesi kedua Inspiring Session. Inilah Mas Billy Bun. Ya, sebelum kita bergabung dengan Mas Billy Bun, di sini saya akan coba membacakan profil dari Mas Billy Bun. Beliau adalah CEO dan founder Young on Top, pernah memimpin berbagai brand global di Indonesia seperti Nike, Umbro, Oakley, Häagen-Dazs, dan Hard Rock Cafe. Kemudian beliau juga merupakan best-selling author buku Young on Top. Buku ini menginspirasi jutaan anak muda di Indonesia yang ingin sukses dalam karir maupun bisnis. Dan pada 2019 kemarin, pada bulan April, telah meluncurkan buku keduanya dengan judul Why. Di sini bukunya menceritakan mengenai kesuksesan dan kebahagiaan sesungguhnya dalam hidup. Beliau merupakan founder dan co-founder PT YOT atau Young on Top, Inspirasi Nusantara. Kemudian beliau juga memiliki PT Generasi Digital International, PT Top Career Indonesia, Mindgame.com, Bizshare.id, dan Union Space. Beliau merupakan lulusan MBA dalam Brand Management dari West Georgia State University, USA, hanya dalam waktu 12 bulan di usia yang sangat muda yaitu 22 tahun. Dan menyelesaikan Bachelor of Science degree dari Utah State University dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Luar biasa. Profilnya sangat-sangat luar biasa karena kuliah hanya menyelesaikan 12 bulan, itu cepat banget ya. Hai Mas Billy, sudah bergabung. Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar? Senang banget nih bisa satu room sama Mas Billy gitu kan, nggak nyangka saya jadi moderator. Karena saya udah baca bukunya, aduh luar biasa deh Mas Billy. Oke, Mas Billy, kita langsung aja ya Mas Billy ya, kita tektok diskusi gitu ya. Mas Billy sebagai penulis buku Young on Top, kan tentunya memiliki banyak pengalaman gitu ya Mas ya, dalam meraih sukses di usia muda gitu ya. Kemudian kemarin saya coba melihat review-reviewnya ya, bahwa Mas Billy juga menuliskan 40 kunci sukses ya di usia muda. Nah, mungkin bisa berbagi resep nih ke teman-teman di sini, dan jika dikaitkan dengan kondisi saat pandemi ini Mas Billy ya, seperti saat ini, bagaimana sih seorang pemuda itu dapat menjadi sumber energi dalam penggerak ekonomi? Dan ini tentunya bukan hanya untuk entrepreneur, tapi untuk teman-teman yang memang seorang pekerja di sebuah perusahaan. Nah, yang pertama Mas Billy bisa coba diceritakan latar belakang success story bisa hingga menjadi seorang Billy Bun saat ini, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau cerita singkatnya tadi udah di summarize ya. Saya kuliah di luar negeri, balik ke Indonesia, kemudian saya menjadi seorang profesional karena memang dari kecil orang tua nggak pernah nyuruh saya untuk menjadi seorang pengusaha gitu. Nah, terus kemudian cuman di tengah jalannya kecelakaan dalam kutip yang positif, saya iseng nulis buku, kemudian jadi ketemu yang namanya purpose hidup. Purpose hidup ini adalah sesuatu yang kalau saya ibaratin tuh alasan kenapa kita berada di dunia ini gitu ya. Jadi mungkin sedikit spiritual, jadi ibaratnya tuh Tuhan bilang ke kita gitu, yang kamu tuh di dunia ini tugasnya untuk begini loh gitu. Nah, itu yang saya namakan purpose hidup. Jadi saya ketemu purpose hidup itu ketika saya nulis buku yang on top, kemudian saya ada sebuah kejadian, terima sebuah email dari anak nggak mampu yang ngebaca buku saya dan merasa buku saya bermanfaat gitu. Terus kemudian saya baca email itu sampai nangis, kemudian saya renungin ini artinya apa gitu ya. Ternyata saya ketemu purpose hidup saya itu adalah untuk lebih banyak berbagi. Nah, waktu saya ketemu purpose hidup itu, saya sudah menjadi direktur usia, waktu itu umur saya 29 tahun. Saya dipercaya untuk memimpin tiga anak perusahaan, memimpin sekitar 500 karyawan gitu. Nah, jadi ketika udah ketemu purpose hidup, akhirnya saya berpikir yang, kayaknya saya udah dikasih tahu, Tuhan udah baik sama saya, ngasih tahu purpose hidup saya apa, yaitu untuk lebih banyak berbagi, supaya bisa lebih bermanfaat ke banyak orang.
Tapi masa saya tetap gini-gini aja gitu ya. Nah, jadi waktu itu akhirnya saya decided untuk resign, ninggalin profesional karir saya dan memulai bisnis saya dari nol. Jadi waktu itu saya ngebikin yang on top itu yang tadinya cuma sebuah judul buku, karena saya lulusan dari brand management, jadi saya ngerti bagaimana sebuah judul buku, by the way ini buku saya, bagaimana sebuah judul buku ini saya ubah menjadi sebuah brand, menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah holding company gitu. Jadi kalau long story shortnya sekarang ini yang on top itu menjadi sebuah komunitas di 24 kota yang menginspirasi dan benar-benar ngajak anak-anak muda Indonesia, generasi millennials dan Z untuk bisa benar-benar berkarya secara nyata untuk bangsa ini gitu ya. Kemudian yang on top sendiri juga menjadi sebuah holding company di mana sekarang ini di holding company-nya saya bareng Mas Andi F. Noya, kemudian punya sekarang ini total ada 9 anak perusahaan. Jadi macam-macam deh, ada yang di digital analytics, kemudian ada yang di job portal, ada yang di fintech, equity crowdfunding, ada yang di game platform, lifestyle, ada yang di Hipwi. Hipwi ini adalah media online anak muda terbesar di Indonesia gitu ya. Dan yang paling terakhirnya buat lucu-lucuan, saya bisnis sama sahabat itu, saya punya peternakan kambing di Magelang. Nah, jadi kalau ngomongin tentang buku yang on top ini, yang isinya ada 40 chapter bab ini, kalau saya summarize dan hubungannya dengan anak muda dan pandemi saat ini, itu sebenarnya yang on top saya kalau summarize itu cuman ada beberapa poin ya. Jadi yang pertama kita harus tahu purpose hidup kita, ya, karena ini yang menjadi pegangan kita sebenarnya nanti ke depannya itu kita mau ngapain sih gitu, apa yang kita mau capai sih gitu. Dan yang kalau saya sebut purpose hidup itu beda dengan, kalau menurut saya ya, itu beda dengan visi gitu. Kalau visi itu kadang-kadang kita cuma bilang, visi saya adalah saya mau menjadi seorang CEO gitu ya, atau cita-cita gitu. Tapi fokusnya masih ke diri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya purpose itu, yang tadi saya bilang, purpose hidup saya adalah untuk lebih banyak berbagi. Nah, jadi kalau saya udah ngelihatnya untuk kebermanfaatan buat ke banyak orang melebihi dari apa yang diri saya mau capai. Nah, itu saya sebut sebagai purpose. Nah, jadi nomor 1 harus tahu purpose-nya, nomor 2 harus tahu passion-nya. Karena kalau kita hidup atau kita mengerjakan sesuatu yang sesuai passion, ini klise banget lah ya, kita akan happy terus gitu. Meskipun kita manusia, kita punya perasaan, kita punya mood yang naik turun gitu ya. Tapi kalau kita ngerjain sesuatu yang kita cinta, bukan cuma suka doang ya. Karena kalau sesuatu yang kita suka doang itu, saya lebih nyebutnya kayak hobi gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang kita cinta itu passion gitu. Yang kalau kita mau di stop, kita nggak bisa, kita malah berontak gitu. Nggak bisa, saya di stop untuk ngelakuin ini, nggak mau. Saya pengen banget ngelakuin ini gitu. Nah, contohnya kayak misalnya diri saya sendiri adalah passion saya itu salah satunya adalah brand management. Jadi kalau semua bisnis saya ini sekarang saya treatnya sebagai sebuah brand. Jadi kalau ada saya disuruh stop untuk yang Mas Billy nggak boleh lagi ngerjain yang on top ya gitu. Saya yang nggak mau gitu. Saya cinta banget sama yang on top. Saya pengen banget ngelakuin ini gitu. Nah, jadi kalau kita ngelakuin sesuatu yang sesuai passion itu, kita akan boleh dibilang happy terus, meskipun kalau moodnya lagi turun, kita lagi down, which is manusiawi gitu ya, kita akan bangkitnya lebih cepat gitu. Karena ya saya cinta banget melakukannya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah attitude gitu. Attitude itu segala macam yang ngebuat kita bisa menjadi orang sukses. Attitude ini macam-macam. Ada yang bagaimana kita bisa respect semua orang, bagaimana kita kalau melakukan sesuatu itu harus melebihi dari job description doang gitu ya. Kalau buat teman-teman yang lagi kerja gitu, kadang-kadang dikasih job desk melakukan 1-5, kebanyakan orang gitu ya hanya melakukan ya 1-5. Kenapa? Ya karena kan atasan saya nyuruh saya cuma ngelakuin 1-5. Nih kalau nggak percaya Pak gitu, lihat job desk saya. Job desk saya itu cuma 1-5 gitu. Nah, orang-orang yang kayak begitu yang cuma kerjanya sesuai job desk doang, ya nggak akan kemana-mana gitu. Jadi akan stuck aja gitu di posisi yang sudah diberikan. Karena apa? Karena job desk itu adalah pengharapan minimum yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan gitu. Jadi kalau teman-teman mau dipromosikan jabatan, mau diberikan tanggung jawab yang lebih, mau jadi CEO gitu ya, ya berarti harus melakukan yang extra mile. Dikasih job desk 1-5, ngelakuinnya 1-6, 1-7, 1-8 gitu. Nah, itu dirangkum di buku yang on top itu sebagai attitude gitu ya. Saya rasa itu sih kalau ngomongin kiat-kiatnya gitu ya. Terus kalau yang tadi saya udah ngomongin semua itu
di era pandemi sekarang ini, ya of course itu sangat relevan banget gitu. Kalau misalnya teman-teman sekarang ini karena pandemi banyak banget yang ngerasa down gitu ya, banyak banget yang ngerasa down karena ngerasain susah dan seterusnya. Ya kalau kita tahu purpose kita tahu passion kita punya attitude yang baik, kayaknya kita punya chance yang lebih besar untuk kita bisa ngelewatin, dan bahkan mungkin nggak cuma ngelewatin doang ya, tapi kita bisa striving menjadi lebih baik di era pandemi seperti sekarang ini. Ya, jadi harus senantiasa mengembangkan kemampuan diri terus gitu ya Mas Billy ya. Jadi jangan terpaku hanya dengan job desk, tapi kita bisa melakukan extra miles gitu ya. Oke. Kita harus kenal sama diri kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi kita juga cinta dengan pekerjaan yang memang kita geluti saat ini gitu ya. Oke, mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman di Perwira Elnusa untuk lebih semangat lagi ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini, tapi kita bisa melakukan hal yang lebih dengan extra miles. Oke, mungkin tadi mengenai success story yang diceritakan oleh Mas Billy, dan kita bisa di sini juga bisa nggak sih Mas Billy diceritakan tips and triknya gitu ya untuk bisa mencapai pemuda di posisi yang teratas gitu, yang on top. Tips and triknya seperti apa? Oke, yang paling penting adalah untuk punya rasa syukur, ya. Karena saya saya punya acara radio dari 11 tahun yang lalu. Saya punya acara TV, saya punya platform seminar, webinar. Saya ketemu ratusan CEO di Indonesia dan teman-teman pengusaha. Dan mereka ini dari pengusaha yang kecil yang baru mulai sampai dengan business partner saya itu ada yang di beberapa yang di top 10 richest Indonesian, ya. Dan mereka itu menjadi business partner saya, menjadi investor di beberapa perusahaan saya. Saya kalau ngelihat mereka semua itu semuanya tuh bukannya saya bilang mereka sekarang udah kaya baru bersyukur ya, tapi saya ngelihat kita tuh kalau mau bisa sukses atau kita mau benar-benar bahagia itu nomor satu kita harus bersyukur dulu. Ya, jadi which is ini saya tulis di buku yang saya judul ini tulisannya cuma Y doang, tapi saya bacanya Why. Why itu adalah tentang purpose hidup yang tadi saya ceritain. Nah, jadi terutama gini, buat teman-teman muda di Elnusa ya, di kala sekarang ini lagi sulit banget, COVID segala macam semua lagi serba sulit. Saya coba direnungin ya, obviously teman-teman nggak bisa ngejawab pertanyaan dari saya, tapi coba direnungin dan coba dijawab dalam hati. Seberapa sering teman-teman ngeluh ketika bangun pagi, atau ketika di tengah hari, atau ketika mau tidur? Seberapa sering teman-teman ngeluh sejak masa pandemi, atau even dari sebelum masa pandemi? Sama bandingin, apakah lebih sering ngeluh, atau lebih sering bersyukur? Ya, kalau teman-teman ngejawab dalam hati, oh iya ya benar ya, selama ini saya lebih sering mengeluh. Ya jangan heran kalau karirnya teman-teman stuck. Tapi kalau teman-teman lebih banyak bersyukur, itu trust me deh, itu akan secara psikologis ya, akan ngebuat kita tuh auranya lebih positif. Gitu. Kalau pagi-pagi kita bisa bersyukur, kita bisa mengucap syukur, itu nanti ketika kita ke kantor atau kayak sekarang nih ya, kita mungkin lagi pada nggak kantor tapi lagi ikutan Zoom, webinar dan seterusnya. Auranya tuh kelihatan banget gitu. Kita tuh nggak bisa bohong kalau muka kita tuh lebih ceria, lebih positif dan seterusnya. Dan bayangin, kalau gini deh, kalau teman-teman masih banyak yang ngeluh gitu, masih kesel, masih segala macam sama atasan, sama kerjaan, sama job desk gitu ya. Menurut saya sih cukup gila gitu ya. Karena apa? Karena obviously teman-teman yang lagi dengerin saya detik ini ngomong adalah teman-teman yang lagi punya kerjaan. Betul, Ya. betul. Kadang-kadang banyak orang yang, ya Mas Billy, apa yang mau disyukurin? Negara lagi kayak begini, COVID-nya nambah terus. Kita gaji dipotong setengah misalnya omong kosong gitu ya, atau kita bonus tahun ini udah pasti nggak bakal dapat segala macam gitu. Tapi ingat loh, di luar sana ada berapa juta atau ada berapa, saya nggak tahu statistiknya, atau berapa belas juta masyarakat Indonesia yang detik ini kalau disuruh gantiin teman-teman, ada di posisi teman-teman, mereka akan sangat bersyukur, mereka akan loncat-loncat, mereka akan teriak-teriak, dan mereka akan senang banget. Sementara teman-teman lagi sedang mengemban amanah kerja saat ini, nggak kehilangan pekerjaan, terus masih ngeluh gitu. Apa nggak malu sama diri sendiri? Ya, coba itu direnungin deh. Ya, kenapa?
Karena rasa syukur ini itu adalah cikal bakal untuk bisa kita perform menjadi lebih baik. Jadi kalau saya cerita sedikit ya mengenai pengalaman saya dulu, kenapa di pekerjaan pertama saya di Nike waktu itu, selama 4,5 tahun, saya menjadi satu-satunya karyawan yang dipromosikan jabatan setiap tahun. Satu-satunya karyawan yang setiap tahun dipromosikan jabatan. Kenapa? Karena nomor satu, saya bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena saya kerja di company atau di brand yang memang saya suka dari kecil. Jadi saya dari kecil tuh suka banget sama Nike, kemudian kerjaan pertama saya dapat di perusahaan Nike Indonesia. Saya bersyukur banget gitu. Dan saya sesuai passion tuh kerjaannya, karena kan S2 saya dari kecil juga saya sukanya sama brand management. Nah, jadi dipercaya untuk masuk Nike, saya bersyukur banget karena suka banget. Yang kedua, karena rasa syukur ini, saya punya rasa bangga. Jadi saya ingat banget di bulan kedua, saya sampai dipanggil sama HRD manager waktu itu, dibilang, Billy, kamu ini aneh deh. Kok setiap, ini udah bulan kedua, kamu udah minta cetak kartu nama 2 box lagi. Dia bilang gitu. Saya selama, waktu itu kalau nggak salah, HRD-nya udah 7 tahun ada di perusahaan. Dia bilang, saya pertama kali loh, ketemu orang baru kerja, kan kalau orang baru kerja kan belum punya relasi banyak gitu ya, belum ketemu orang juga belum banyak mungkin gitu, lebih banyak di office doang gitu. Kamu satu-satunya orang dan pertama yang di bulan kedua udah minta cetak kartu nama 2 box lagi gitu. Emang kemarin kartu nama kamu yang 2 box dikemanain? Hilang gitu. Terus saya bilang, enggak, saya bagiin. Saya kemanapun saya ketemu orang itu saya langsung bagiin. Kenapa? Karena saya ngerasa bangga. Saya bangga banget kerja di Nike gitu. Wah, kartu namanya kayaknya keren banget gitu. Nah, karena kedua hal ini, gak heran saya selalu memberikan yang terbaik buat perusahaan. Secara gak disengaja ya, secara bukan didesain yang, saya harus kerja yang dengan baik gitu. Enggak. Tapi secara psikologis, saya bersyukur dan saya bangga banget ada di Nike waktu itu. Makanya kerjaan saya gak hitung-hitungan dengan waktu. Saya waktu itu sebagai product manager, product line manager, asisten ya. Tapi saya ketika ada meeting di warehouse, saya mau ikutan. Ketika ada meeting marketing, saya mau ikutan. Dan saya bukan cuma ikutan meeting, tapi saya volunteer untuk yang, Pak, saya boleh nggak sumbangsi di sini? Pak, boleh nggak saya di sini gitu? Pak, boleh nggak? Dan saya ngasih input gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, job desk-nya 1-5, tapi saya ngerjain 1-6, 1-7, 1-8. Makanya saya menjadi karyawan satu-satunya yang dipromosikan jabatan. Nah, jadi kalau relasi buat relations buat yang related buat teman-teman di El Nusa adalah yaitu tadi. Satu, teman-teman lagi bersyukur nggak sih gitu. Di luar sana ingat banyak banget yang lagi pengen banget kerja tapi mereka nggak bisa. Mereka lagi kesulitan, mereka nggak tahu lagi gimana mau biayain kehidupan keluarganya gitu ya. Boro-boro nabung gitu, boro-boro ngomongin dana darurat, mereka lagi setengah mati cari pekerjaan. Teman-teman lagi punya pekerjaan. Menurut saya konyol banget kalau teman-teman nggak bisa bersyukur akan hal itu gitu. Yang kedua, teman-teman bangga nggak sih kerja di El Nusa gitu? Ya, saya jamin begitu banyak teman-teman sekarang ini yang teman-teman muda yang masih di kampus yang menjelang lulus pengen banget kerja di perusahaan ini gitu. Nah, jadi teman-teman tuh bangga nggak sih gitu? Atau ya sama aja lah, saya mau kerja di El Nusa kayak mau kerja di dimanapun sama aja gitu. Nah, itu kalau kayak begitu sih menurut saya daripada jadi kerikil mendingan resign coba. Cari kerjaan yang teman-teman bisa ngerasa bangga gitu. Karena saya yakin masuk El Nusa nggak gampang. Semua orang pengen, banyak banget semua anak muda pengen masuk El Nusa. Kesempatannya mungkin belum ada. Mungkin mereka udah coba tapi gagal gitu. Nah, jadi teman-teman ngerasa bangga apa enggak? Nah, dua hal ini kalau teman-teman punya itu akan secara otomatis kelihatan dari performa kerja. Jadi poin saya adalah begini, buat teman-teman bos-bos nih ya, buat atasan-atasan di El Nusa. Kalau nanti ke depannya, minggu depan atau nanti sore atau besok gitu nanya ke teman-teman muda di El Nusa nanya, tuh masih ingat nggak yang kemarin yang tadi Mas Billy bilang, kamu bangga nggak? Kamu bersyukur nggak? Kamu bangga nggak? Gitu. Kalau dijawab iya, bersyukur dan bangga, tapi performa kerjanya jelek, itu berarti yang dia bilang bersyukur dan bangga itu berarti bohong. Kenapa? Karena secara psikologis, kalau seseorang sudah bersyukur dan merasa bangga, itu pasti kelihatan dari kinerjanya. Ya, jadi teman-teman akan kelihatan bohong, bersyukur dan bangga kalau kinerjanya jelek. Ya, gitu. Oke.
Menarik ya Mas Billy ya. Jadi memang harus sinkron ya Mas Billy ya, antara pertanyaan Sinkron, jawabannya harus dengan sinkron, betul. hasilnya gitu ya, harus sinkron. Oke, ini satu hal yang paling menarik nih, pertanyaan terakhir ya saya ini Mas Billy. Kan Mas Billy dulu merupakan seorang pekerja gitu ya, pekerja, kemudian saat ini menjadi entrepreneur. Apa sih tantangan-tantangan yang dia hadapi selama perjalanan ini Mas? Waduh, perjalanan yang mana nih? Tantangan yang mana? Yang Tantangan ketika menjadi pekerja atau ketika perubahan menjadi entrepreneur? dari pekerja menjadi entrepreneur seperti itu. Kan tentunya di dalamnya kan akan berbeda ya. Sebagai pekerja tantangannya pasti akan berbeda dengan tantangan yang dimiliki oleh entrepreneur. Nah, di sepanjang perjalanan menuju untuk entrepreneur gitu ya, perubahan tersebut, tantangan yang paling menurut Mas Billy itu, wah ini berat nih, dan ini akan menjadi lesson learned selama hidup Mas Billy itu apa? Oke, saya summarize sedikit aja pengalaman terbesar atau ya kendala terbesar yang saya hadapi sebagai seorang entrepreneur, karena Ya, saya lagi boleh. ngomong ke teman-teman yang di Elnusa ya. Betul. Jadi mungkin takutnya kurang relevan aja. Kalau sebagai pengusaha, saya sudah pernah ngerasain nggak bisa bayar gaji, ya. Dan ketika saya invest terlalu cepat di beberapa perusahaan dan kemudian jadi apa ya? Saya nggak mengukur kekuatan saya gitu, sehingga kalau fast forwardnya saya pernah ngerasain berpikir untuk menyudahi hidup saya. Itu yang my rock bottom. Ya, which is saya ini juga udah ceritain di Metro TV waktu itu. Jadi saya udah pernah ngerasain segala macam yang kendala yang dirasakan oleh pengusaha lah, kira-kira gitu. Tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah kendala-kendala menjadi seorang profesional, pekerja, karyawan, dan kendala menjadi pengusaha yang membedakannya cuma itu tadi aja, ya, bahwa kita sebagai pengusaha itu sebagai pemilik perusahaan paling bingung dan kesepian dan nggak bisa cerita kemana-mana ketika kita menghadapi kebangkrutan gitu. Perusahaannya udah bingung mau ngapain, itu yang ngebedain. Tapi selebihnya sebenarnya sama. Kendalanya adalah bagaimana kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Saya paling nggak mau dibilang saya adalah seorang motivator. Kenapa? Karena saya truly believe, saya benar-benar believe bahwa motivasi terbaik dan motivasi sesungguhnya yang ada di dunia ini adalah yang ada di diri kita masing-masing. Jadi ibaratnya gini, saya bisa aja bilang ke teman-teman pasti sukses, teman-teman pasti ini. Untuk diucapkan tuh gampang, gitu ya. Tapi at the end of the day, saya nggak merasa bahwa saya bukan Tuhan gitu loh, yang bisa bilang bahwa teman-teman semua pasti sukses. At the end of the day, saya believe bahwa kalau manusia itu sudah memberikan yang terbaik, ya, di kerjaannya apapun itu dan sekecil apapun itu, melakukan yang terbaik dengan tulus, nggak ada udang di balik batu, mau jahatin temennya, mau jahatin kolega, mau tusuk kiri, tusuk kanan gitu ya, atau sekedar menjilat atasan gitu, tapi benar-benar ngelakuin kerjaannya sesuai objektifnya dan semaksimal mungkin, itu Tuhan pasti ngerestuin gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, 99% tuh kita usaha, nah 1%-nya itu restu dari Tuhan gitu. Jadi kalau Tuhan nggak ngerestuin, karena Tuhan tahu kan niatnya kita kan. Jadi kalau Tuhan ngeliat yang ini kayaknya cuman jaim doang, cuman untuk show off doang gitu ya, di luaran doang gitu, padahal hatinya nih ada jeleknya gitu. Begitu Tuhan nggak kasih 1%-nya, nggak kejadian gitu. Jadi kendalanya menjadi profesional atau menjadi pengusaha itu bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri gitu. Kita nggak butuh motivator, kita nggak butuh dengerin orang yang bilang yang Anda pasti bisa, kamu pasti bisa, percayalah gitu-gitu. Itu cuman kebakar maksimum 1 hari kali gitu ya, atau seminggu gitu. Setelah itu down lagi gitu, yang aduh, masa harus cari motivator lain lagi gitu, masa harus diteriakin dulu gitu kan, kapan dewasanya gitu. Coba bayangin teman-teman semua, ketika kita kecil kita disuapin sama orang tua gitu, mau sampai kapan disuapin terus gitu kan, masa tiap kali lapar kemudian nungguin motivator atau nungguin orang tua yang Bapak, Ibu, saya lapar gitu, saya mau makan, tolong suapin saya gitu. Atau ketika sekarang kerja gitu yang Pak motivator, Bu motivator, saya lagi down, tolong motivasi saya gitu. Itu konyol banget gitu. Teman-teman udah dewasa, teman-teman kalau lapar ya makan
gitu, cari makan, suapin sendiri. Nah sama, teman-teman kalau lagi down, namanya kita manusia, normal. Kalau kita lagi down, ya motivasi diri kita sendiri. Gimana caranya? Kalau misalnya kita tahu purpose kita apa, kemudian kita tahu passion kita apa, kita ngejalanin sesuai passion, kita punya attitude yang baik, kita punya banyak teman, ya itu ideal banget. Teman-teman kita akan ngebantuin kita, teman-teman kita akan, kalau kita lagi down, kita bisa curhat, teman-teman bisa dengerin curhatan kita, dan kemudian secara otomatis kita akan secara psikologis ya, kita akan bangkit dengan sendirinya gitu. Oke, baik. Jadi membangun motivasi, keyakinan, dan optimis gitu ya Mas Billy ya. Jadi tetap kita bisa membangun diri sendiri gitu ya. Jadi kedepannya tidak bergantung dengan motivasi-motivasi dari luar. Seperti itu ya Mas Billy ya. Oke, baik Mas Billy, kita boleh langsung masuk ke sesi tanya jawab. Karena pertanyaannya cukup banyak nih dari teman-teman Elnusa, dan juga di luar Elnusa cukup banyak nih antusias untuk menanyakan pertanyaan ke Mas Billy. Langsung ke pertanyaan pertama ya Mas Billy ya. Yang pertama dari Mbak Nadila, pertanyaannya adalah, Mas Billy mau tanya, bagaimana jika kita dihadapkan dengan pilihan pekerjaan sesuai passion tapi materi kurang, atau tidak sesuai passion tapi materi memuaskan? Mana yang harus dipilih? Seperti itu. Oke. Saya akan selalu memilih passion. Dan saya ngomong seperti ini bukan teori, tapi kejadian sesungguhnya yang terjadi dengan diri saya. Saya cerita singkat aja. Jadi tadi saya udah bilang ya, dari kecil saya udah tahu passion saya apa, yaitu brand management. Saya sampai dengan S2 saya ngambilnya brand management. Balik ke Indonesia saya kerja di Nike, yaitu waktu itu sole distributor Nike di Indonesia, belum Nike Indonesia ya, tapi masih distributor resmi satu-satunya, yaitu PT BRK Sportindo. Saya kerja di situ. Gaji saya waktu itu, ini karena udah lewat lama, jadi saya berani ngomong. Gaji saya waktu itu di situ 1,9 juta pada saat probation. Setelah probation jadi 2,2 juta. Saya S2 ya. Di 3 bulan saya kerja, saya terima telepon. Ingat banget tuh, waktu itu saya lagi weekend, lagi di puncak, saya terima telepon dari teman saya, namanya Amanda. Dia teman kuliah saya di Utah, S1. Dia lulus S1 doang, dia nggak ngambil S2. Dan dia begitu balik ke Indonesia, dia kerja di sebuah bank swasta di Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol, Bill apa kabar, segala macam, terus kemudian lu di Nike sekarang? Iya, gitu-gitu. Terus dia bilang, Bill, kalau boleh tahu nih, karena kita deket gitu, gaji lu berapa? Terus saya bilang, gaji gue 2,2. Hah, kecil amat. Dia bilang gitu. Terus saya yang kaget gitu kan, ups, gitu. Karena waktu itu memang saya tahu, gaji pasarannya S2 dari Amerika itu seharusnya 4,7 juta waktu itu. Gaji saya 2,2, berarti setengah dari pasaran kan? Gitu. Terus saya nanya, emang gaji lu berapa? Gitu. Saya nanya. Terus dia bilang, ingat ya, dia S1 kerja di bank. Dia bilang gaji gua 6 juta. 6 juta S1, saya S2 2,2. Bayangin, ya? Cuma sepertiganya boleh dibilang. Terus dia bilang gini, Bill, lu kirim gue CV-nya deh. Nanti gue kasihin ke HR, gue yakin gaji lu pasti di atas gaji gue. Terus dia bilang, oh ya? Ya lu bangsa 8 juta ke atas sih pasti dapat. Dia bilang gitu. Bayangin, saya hampir dipastikan bisa 4 kali lipat gajinya. Apa yang saya lakukan? Saya nggak kirim CV saya. Saya tetap ada di Nike. Kenapa? Karena itu tadi, saya nggak punya passion ada di perbankan. Saya nggak kebayang saya di perbankan harus ngeliatin angka, wah segala macam tuh yang, aduh kayaknya ribet banget gitu, nggak pengen gitu. Dunia perbankan buat saya tuh bukan sesuatu yang asik gitu ya. Waktu itu, meskipun sekarang saya advisor dari board of directors-nya Bank BRI, aneh ya. Tapi zaman itu saya cuma mikir, gila, saya udah dapat kerjaan yang sesuai dengan passion saya, yaitu di brand. Brandnya juga saya dari kecil saya cuma suka brand Nike. Jadi udah a dream comes true. Nah, ketika saya memutuskan untuk tetap sesuai passion, yang tadi saya udah ceritain semua, saya kerjanya nggak hitung-hitungan waktu, saya meeting apapun saya mau ikutan, saya sumbangsi ide, pendapat, saya volunteer, di hari Sabtu, di hari Minggu, saya merasa pengen cepetan hari Senin, gitu. Ketika saya ngeliat, jadwal minggu depan padat banget, saya harus ketemu ini, meeting ini, dan saya excited gitu. Nah, saya cuma bisa membayangkan, mungkin kalau
orang-orang yang kerja nggak sesuai passion tuh mungkin Sabtu Minggu tuh ngelihat jadwal minggu depan padat, mungkin yang aduh bakal capek nih, minggu depan banyak banget sih meetingnya, aduh ketemu si ini gitu. Jadi ngelihatnya dari sudut pandang yang negatif gitu. Sementara saya tuh waktu itu enggak. Saya tuh excited banget gitu. Hari Sabtu Minggu pengen cepetan Senin. Nah, dengan itu semua yang menjadi dasar saya dalam bekerja, ya balik lagi yang tadi saya bilang, nggak heran saya tiap tahun dipromosikan jabatan. Saya kasih tahu ujungnya aja ya. Jadi di 4,5 tahun setelah saya terus dinaiki, itu gaji saya menjadi 17,5 juta rupiah. Jadi bayangin, dari 2,2 juta, dalam 4 tahun, saya naik berapa? 8 kali lipat gitu. Dan sementara teman saya yang udah duluan di 6 juta, 4,5 tahun kemudian, belum nyampe 10 juta. Nah jadi, yang saya point out di sini adalah, saya akan selalu memilih passion. Of course, mungkin ada yang bilang, iya Mas Billy, tapi passion saya sekarang ini nggak bisa menghidupi keluarga saya misalnya. Ya udah, kalau kayak begitu saya nggak bisa ngomong gitu ya. Gimana pun juga kita tetap harus realistis gitu. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk bisa memilih, bukan terpaksa memilih, saya menyarankan untuk kerja sesuai passion. Karena kalau kita kerja sesuai passion, kita akan memberikan yang terbaik, dan ujung-ujungnya kalau ngomongin duit, itu pasti nyusul jabatan, tanggung jawab, duit, itu udah pasti dengan Ngikut sendirinya gitu ya? datang kalau kita perform. Oke, iya menarik. Oke, mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi dari Mbak Nadila. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sedikit menggelitik sebenarnya pertanyaannya, Mas Billy. Dari Pak Jafar Sidik, Pak Billy, menurut saya kalau kita bersyukur dulu, kita nggak punya ambisi untuk lebih sukses. Kemudian karena keburu banyak bersyukur katanya. Bagaimana menurut Anda? Oke, pertanyaan saya adalah kata bersyukur dan kata ambisi itu kalau teman-teman buka ke KBBI, pengertiannya sama atau bertolak belakang atau gimana? Menurut saya itu dua hal yang totally beda banget. Jadi saya di buku yang on top, makanya kalau nanti punya kesempatan baca ya, mungkin ke toko buku atau gimana gitu ya. Saya punya karakter itu untuk jangan pernah gampang puas. Nah, pertanyaan itu sering banget saya dapetin yang, oh Mas Billy, never be satisfied, saya bilang ya kan, jangan pernah puas. Banyak orang yang bilang, Mas Billy menganjurkan untuk tidak pernah puas, berarti orangnya nggak pernah bersyukur ya. Nah saya bilang, lah apa hubungannya bersyukur sama nggak pernah puas? Apa hubungannya bersyukur dengan nggak punya ambisi? Ambisi saya besarnya setengah mati, gitu ya. Saya kasih contohnya gimana ya? Saya kasih contoh gini deh. Ketika sekarang ini saya punya 9 perusahaan, saya sangat bersyukur banget. Ya, saya bersyukur banget saya bisa lewat 9 perusahaan saya ini, saya bisa bermanfaat ke puluhan juta anak muda Indonesia. Apakah saya kemudian sudah puas? Apakah kemudian saya sudah tidak akan berusaha lebih besar lagi? Enggak, saya masih terus berusaha lebih besar. Kalau teman-teman bisa punya kesempatan ngobrol dengan bisnis partner saya di 9 perusahaan, mereka tahu dan mereka bisa bilang bahwa saya adalah orang yang cukup gila karena sudah memikirkan yang on top group untuk bisa bertahan sampai dengan tahun 2100. 2100 loh. Berarti masih berapa? Masih puluhan tahun gitu, masih 90 tahun lagi gitu. Ya. Kenapa? Karena saya merasa yang 9 perusahaan saya ini cuman sekarang ini baru bermanfaat ke sekian puluh juta anak muda Indonesia gitu. Saya pengen banget dan mungkin bermanfaatnya cuman ke beberapa area doang gitu. Saya pengen banget perusahaan-perusahaan saya ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang lagi, berimpact lebih positif lagi, dirasakan manfaatnya lebih sering lagi gitu. Nah, itu ambisi saya. Ya, purpose saya tuh saya bikin lebih besar lagi gitu. Jadi salah banget untuk berpikir kalau saya udah bersyukur, kemudian saya nggak punya ambisi untuk menjadi lebih baik. Nggak ada hubungannya. Itu dua hal yang bisa kita set totally beda. Berbeda Gitu. ya. Dan in fact, bersyukur itu harus bersyukur dari hal-hal terkecil ya. Saya setiap pagi bangun, saya meditasi, kemudian saya berdoa. Yang saya ucapkan itu adalah, terima kasih Tuhan, saya pagi ini udah dibangunin gitu. Terus
terima kasih saya hari ini punya agenda yang luar biasa exciting. Terima kasih kemarin saya punya kesempatan untuk melakukan banyak hal. Terima kasih hari ini saya bangun, saya nengok ke kanan, ada istri saya. Terima kasih, dan banyak. Terima kasih itu banyak banget gitu. Saya bahkan di doa saya itu, boleh dibilang nggak pernah meminta ya. Karena saya tahu, saya sadar Tuhan itu tahu apa yang saya mau. Tuhan selama yang saya mau dan saya kerjakan itu bermanfaat buat banyak orang, dan saya melakukannya dengan sebaik mungkin, Tuhan pasti restuin. Itu my belief gitu. Nah jadi itu bersyukurnya saya. Tapi begitu selesai doa, saya ngelihat agenda saya, ngelihat saya target satu persatu, itu, wah saya udah menjadi orang yang super ambisius banget gitu. Dan saya nggak ngerasa berdosa saya ambisius, karena semua ambisi saya itu bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan banyak orang. Jadi kayak tadi nih, pagi ini, saya udah excited banget dikasih kesempatan, saya bersyukur dikasih kesempatan bisa ngobrol sama teman-teman Elnusa. Dan ambisi saya adalah ketika saya berbagi, saya akan berusaha memberikan 1000% apa yang saya tahu, apa yang saya rasakan, apa yang menjadi sudut pandang, apa yang saya miliki untuk teman-teman Elnusa. Jadi hopefully apa yang saya curahkan pagi ini dengan sepenuh hati ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah itu, bersyukur dikasih kesempatan, tapi saya punya ambisi luar biasa untuk dalam 1 jam ini saya pengen memberikan semuanya sepadat-padatnya apapun yang saya bisa kasihin ke teman-teman Elnusa. 2 things yang totally beda banget dan bisa berjalan beriringan. Oke, jadi di sini maksud yang tadi tidak berpuas diri itu dalam menggali ilmu pengetahuan gitu ya Mas Billy ya. Jadi bukan berpuas diri udah selesai gitu ya. Ya, dalam belajar kemudian dalam berbaginya gitu. Oke, dan tetap tentunya harus rendah diri seperti itu ya Mas Billy ya. Wajib gitu. Karena di atas langit ada langit. Betul. Sampai kapanpun gitu. Saya pun saya pun kurang comfortable ketika dia bilang, oh iya sekarang Mas Billy udah sukses. Sukses dalam ukuran apa gitu. Ya mungkin orang bisa bilang, sukses punya 9 perusahaan. Banyak loh, di Indonesia punya puluhan perusahaan gitu. Jadi saya ngeliat yang malu deh kalau dibilang sukses gitu. Apalagi partner-partner bisnis saya itu di top karir di mana-mana itu ada Ibu Noni Purnomo, pemilik Bluebird. Ada Mas Arif Rahmat, anaknya Pak TP Rahmat, ya Triputra Group, salah satu richest family di Indonesia. Saya kenal sama Mas Ronald Wala yang punya Wismila. Saya kenal sama partner bisnis saya juga Mas Andi Noya, Pak Gandhi Sulistyo, Sinarmas Group, banyak banget gitu loh. Pak Sudamek. Nah itu jadi untuk bilang yang, Billy Bun udah sukses, kayaknya belum deh gitu. Saya pun masih belajar, masih saya belajar dari mereka mentor-mentor hebat itu. Oke. Jadi rendah hati wajib banget. Ya betul. Nah ini untuk teman-teman di Perwira Elnusa juga apa yang disampaikan oleh Mas Billy memang totally benar-benar harus kita coba implementasikan gitu ya Mas Billy ya. Okay. Dan gampang banget kok implementasinya, gampang banget. Itu yang tadi saya ngomongin bukan teori kok gitu. Dan kalau yang saya udah lama nggak WhatsAppan, totalnya saya WhatsAppan dan we end up pagi ini gitu dengan di root-nya teman-teman Mas Ali gitu, Pak Ali gitu. Itu kalau saya dari dulu dikenalin ke Pak Ali ini orang yang super cerdas banget gitu loh. Ya, di lingkup Pertamina. Jadi teman-teman seharusnya kalau saya jadi teman-teman ya, nggak tahu gimana nanti kebuka pintu kesempatannya, tapi you guys already have one of the best CEO gitu loh. Jangan take it for granted. Ini pesan saya, jangan take it for granted, jangan sia-siain gitu. Karena jarang banget orang kerja punya atasan yang cerdas, yang humble, yang baik, ya mungkin tegas, mungkin galak, it's fine gitu. Selama bisa membuat teman-teman menjadi profesional yang lebih sukses. Nah, di luar sana mungkin ada ribuan CEO, tapi ada berapa CEO yang benar-benar pantas untuk dijadikan mentor? Ada berapa CEO yang benar-benar memang pantas mendapatkan respect? Ada berapa CEO yang benar-benar kita bisa belajar gitu? Nah, teman-teman di Elnusa udah punya dirut yang luar biasa gitu. Ya, saya nggak kenal nggak teman dekat banget sama Pak Ali gitu, tapi kalau saya tahu backgroundnya beliau, kayaknya nggak ada yang ngomongin jelek tentang Pak Ali, dan saya nggak heran gitu kalau Pak Ali jadi dirut di Elnusa gitu. So you guys already have kalian udah ada di company yang punya
pimpinan yang pantas untuk menjadi mentor, pantas untuk memimpin perusahaan ini gitu. Jangan sia-siain, belajar sebanyak-banyaknya. Ada kesempatan meeting sama beliau, meeting. Kalau ada kesempatan untuk bisa sumbangsi ide gitu. Nggak perlu ngejilat, tapi benar-benar perform sebaik-baiknya gitu. Because you guys already in the company yang sudah seyogyanya kalian bersyukur dan bangga. Nah, sekarang tinggal tunjukin syukur sama bangganya ini dengan performa kerjanya kalian. Jadi just perform gitu ya, Mas Billy ya? Yes. Oke, kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Billy ya. Ini ada pertanyaan dari Aswin Saputra. Mas Billy, di tengah masa pandemi ada beberapa pekerja atau karyawan yang menyambi dengan membuka UMKM. Bagaimana sebaiknya sikap perusahaan terkait dengan work-life balance seperti itu? Mungkin maksudnya di sini gini, ketika memang pekerjaan sudah selesai, dia menyambi gitu ya, menyambi untuk membuka UMKM. Karena saat ini kan di rumah aja gitu ya Mas Billy ya, karena saya lihat juga banyak teman-teman yang pecinta tanaman, akhirnya dia jadi jual beli tanaman gitu, seperti itu contohnya Mas Billy. Oke. Saya nggak bisa mengeneralisir semua perusahaan, ya. Kalau di perusahaan saya, itu dibebaskan. Mau punya side job ada 10, ada 100 juga bodo amat. Yang penting kerjanya selesai, ya. Tapi nggak semua perusahaan bisa melakukan hal yang sama, ya. Dan industrinya kan juga beda-beda. Nah, saya nggak tahu kalau di Elnusa, saya lagi ngomong di Elnusa, saya nggak tahu kebijakan perusahaan mengenai jam kerja selama pandemi, ya. Kalau perusahaan menetapkan jam kerja selama pandemi, let's say misalnya jam 9 sampai jam 6 sore, ya. Meskipun teman-teman kerja di rumah, teman-teman tidak boleh menggunakan jam kerja 9 sampai 6 untuk side business. Saya nggak setuju. Ya, karena teman-teman sudah digaji, mendapatkan gaji dari perusahaan itu untuk bekerja, mencurahkan pemikiran dan tenaga dan waktunya sebaik mungkin selama jam kerja yang sudah ditentukan, yaitu misalnya jam 9 sampai jam 6 sore di Senin sampai Jumat gitu. Jadi kalau tadi Mbak Anti bilang kerjaannya udah selesai, oke, kerjaan udah, saya nggak percaya kerjaan itu bisa selesai. Kenapa? Kalau memang kita cuma berpikirnya balik lagi job desk 1 sampai 5, yes kerjaan bisa selesai. Tapi kalau kita mau ngomongin extra mile buat perusahaan, itu tidak akan pernah ada batasnya. Jadi di hari Senin, saya job desk-nya 1 sampai 5, ada 5 pekerjaan. Jam 2 siang udah selesai 1 sampai 5 nih pekerjaannya. Boleh nggak saya hobi tanaman, jualan tanaman? Nggak boleh. Kalau jam kerja saya sampai jam 6 sore, berarti antara jam 2 sampai jam 6 sore, seharusnya saya berpikir bagaimana saya bisa melakukan hal-hal lain yang di luar job desk saya untuk perusahaan tempat saya bekerja, tempat saya menerima gaji. Gitu. Nanti setelah jam kerja atau di weekend, silahkan mau ngapain aja. Karena perusahaan tidak menggaji teman-teman di weekend, di Sabtu dan Minggu misalnya. Perusahaan tidak menggaji teman-teman di jam 6 sore ke atas sampai dengan jam 9 pagi besokannya. Terserah teman-teman mau ngapain. Cuman jadi catatan, jangan nanti selama di luar jam kerja, begadang, tidurnya nggak jelas segala macam, kemudian besokan pagi jam 9 sampai jam 6 sorenya, teman-teman jadi ngantuk, jadi nggak bisa berpikir jernih, akhirnya performanya jadi jelek. Itu juga nggak boleh, gitu. Jadi pandangan saya seperti itu. Kalau dikasih jam kerja, teman-teman nggak boleh gunain jam kerja untuk hal-hal di luar kerjaan tersebut. Tapi di luar itu, menurut saya boleh. Dengan catatan tidak mempengaruhi kinerja selama jam kerja. Ya, jadi bekerja sesuai dengan kontrak yang memang sudah ditentukan gitu ya Mas Billy ya, yang sudah diteken Exactly, pertama gitu ya. Itu tanggung jawab. Betul. Sekarang untuk bahan renungan ya. Coba bayangin. Boleh nggak? Gini, kalau teman-teman bilang, oh boleh dong Mas Billy, kan kerjaan saya udah selesai, jam 2 siang udah selesai. Berarti 4 jam kemudiannya saya boleh ngapain aja gitu kan. Oke, bisa nggak kalau saya reverse situasinya? Di saat susah nih, tautonya Elnusa bilang, guys, karena kita lagi susah nih, teman-teman kerjanya cukup 2 jam aja ya per hari ya. Dengan demikian, gaji teman-teman semua akan kita potong 80%. Mau nggak digituin sama perusahaan?
gitu. Nggak mau kan? Nah, jadi kalau nggak mau, berarti pada saat sekarang ini perusahaan tetap memegang janji, udah tahu bakal ngegaji teman-teman berapa untuk jam kerja dan waktu kerja seperti apa, itu harus dihormati gitu. Kecuali teman-teman bilang, oh nggak apa-apa, boleh, ya udah, tinggal nanti jangan kaget kalau suatu hari totalnya perusahaan bilang, kita cuma perlu teman-teman per harinya kerja 1 jam aja ya, jadi kita potong 99% gajinya gitu. Ya udah. Jadi harian gitu. Which is kan, ya jadi harian, jadi freelance. Kan nggak mau kan digituin kan. Nah makanya sebagai karyawan juga harus gentle gitu. Kita udah digaji, udah punya kontrak, kita harus hormatin kontrak kita tersebut. Oke. Baik, terima kasih Mas Billy atas insight-nya yang luar biasa. Sepertinya waktunya sudah diingatkan ya sama teman-teman panitia. Oke, Mas Billy, kita sudahi dulu untuk sesi inspiring session kali ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi ya Mas Billy ya. Dan terima kasih banget atas waktunya yang telah membagikan tipsnya untuk dapat sukses di usia muda. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk seluruh perwira El-Nusa dimanapun berada, dan juga tentunya untuk pemuda-pemuda Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Billy atas waktunya. Terima kasih banget udah dikasih kesempatan untuk bisa menjalani purpose hidup saya di pagi hari ini. Thank you. Good luck buat semuanya. Oke, terima kasih. Baik, perwira El-Nusa, saya Anti Maulina, dan atas nama dua pembicara tadi, Mas Victor Muhammad dan Mas Billy Bun, sudah selesai sesi kita di Inspiring Session pada pagi hari ini di acara peringatan Sumpah Pemuda El-Nusa hari ini. See you di lain kesempatan dan terima kasih semuanya. Acara saya kembalikan kepada Mbak Ami.